Rangkuman kesalahan keuangan setiap usia yang bikin susah kaya. Kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya kemiskinan seseorang itu bisa terjadi karena adanya tumpukan kesalahan finansial yang mereka lakuin di masa lampau. Nah, tapi yang jadi catatan semua kesalahan itu bukan hanya terjadi di usia muda aja, tapi di berbagai macam usia dari remaja, dewasa, dan sampai kita tua nanti. Nah, pas banget nih. Hari ini kita akan bahas sebenarnya apa aja sih kesalahan-kesalahan finansial yang masih sering dilakuin di berbagai usia tersebut. Tonton videonya sampai habis biar lo bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Sebelum kita bahas lebih lengkap nih, pertama kita akan mulai dari sebuah quotes yang bilang bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Nah, berkaca dari quotes ini, emang benar seharusnya kita belajar dari pengalaman-pengalaman buruk kemarin tentang uang yang kita miliki buat jadi evaluasi diri ke depan ketika kita udah mulai mencoba buat memiliki hubungan baik sama uang. Dengan nonton video finansial kayak gini, gue yakin teman-teman di sini banyak yang lagi mau benerin keuangan supaya jadi lebih baik. Nah, tapi nih sebelum kita benerin keuangan, ada baiknya kita belajar dulu sebenarnya apa aja sih kesalahan keuangan di berbagai usia yang sering dilakuin orang-orang. Harapannya supaya kita tuh nggak mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut tanpa harus mengalami sendiri gitu. Dari rangkuman kesalahan ini kita jadikan pembelajaran supaya ke depan kita bisa melangkah ke keuangan yang lebih baik. Oke, yang pertama untuk memudahkan pemahaman kita, gua akan memecahkan kesalahan keuangan menjadi 3 bagian. Dari remaja, dewasa, sampai lanjut usia. Pertama, kita mulai dari kesalahan keuangan dari remaja dengan rentan usia 10-20 tahun. Di masa ini kita pasti sedang menempuh pendidikan di bangku sekolah. Nah, selayaknya masa remaja di sekolah kita diajarin ilmu akademis dan non-akademis. Dan di masa remaja ini hal yang paling gampang kita semua mengerti dan setidaknya pernah kita lakukan adalah kegiatan menabung. Iya, menabung. Pasti sebagian teman-teman di sini pernah ngerasain menabung dari uang saku kita kan? Entah itu inisiatif kita sendiri atau karena didikan oleh orang tua kita. Nah, tapi meskipun di sekolah atau di rumah mungkin kita diajarin buat menabung, tapi justru dari situlah muncul beberapa kesalahan keuangan di usia remaja kita. Kesalahan yang pertama adalah kita tidak diajarkan dan tidak difokuskan tujuan daripada menabung itu sendiri untuk apa. Kita pasti sering dengar quotes sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Nah, tapi masalahnya nih, di sekolah maupun di rumah itu nggak diajarin. Kalau bukitnya udah jadi, dalam hal ini adalah kalau tabungannya udah ada, terus apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya langkah apa yang harus kita lakukan gitu. Padahal dengan sedari awal diajari tujuan untuk menabung, kita itu jadi lebih bisa menghargai setiap nilai rupiah yang kita miliki gitu. Jadi kita nggak gampang boros, lebih bersemangat dan bisa fokus ke tujuan kita menyisihkan uang itu untuk apa. Nah, dari kesalahan pertama tadi, akibat kita tidak diajarin tujuan kita menabung buat apa, itu bisa merembet ke kesalahan yang kedua, yaitu kita jadi nggak punya gairah buat menabung. Dan karena hal itu kita jadi ngerasa jenuh dan malah berpikir bahwa tabungannya sudah cukup gitu. Ditambah lagi nih, pada saat rentan usia remaja, kita tuh masih punya tingkat emosi yang gak stabil. Sehingga seringkali pada akhirnya tabungan yang kita miliki akan kita belanjakan hanya untuk kenikmatan sesaat. Nah, dari sinilah poin yang bisa kita ambil adalah pentingnya kita buat tahu cara mengelola uang sedari remaja. Mengerti dari esensi menabung dan mengerti tujuan dari kita melakukan kegiatan menabung itu sendiri. Karena dari nilai-nilai ini kita jadi tahu yang namanya skala prioritas, mana hal-hal yang memang harus dibeli karena kebutuhan dan mana yang cuma karena ngikutin keinginan. Memasuki tahapan hidup berikutnya, kita akan masuk poin kedua, kesalahan keuangan di usia dewasa dengan rentan usia dari usia 20-30 tahun. Di usia ini sebagian kita sedang menjalani bangku perkuliahan dan sebagiannya lagi sudah mulai masuk di dunia pekerjaan. Dan gak jarang rentan usia ini juga disebut quarter life crisis. Karena di usia ini kita bisa disebut sedang mencari jati diri. Dan dari situlah muncul banyak pilihan-pilihan hidup. Dari mulai pilihan pekerjaan, pilihan gaya hidup, dan pada akhirnya bisa menjerumuskan kita ke dalam kesalahan-kesalahan finansial. Dari usia ini kesalahan yang hampir semua kita lakukan adalah yang pertama, tidak membuat anggaran belanja dari penghasilan yang kita miliki. Sebenarnya kesalahan ini hampir sama dengan rentan usia sebelumnya,
Tapi di usia ini, uang yang dihasilkan cenderung lebih besar. Kita yang setiap bulannya mempunyai income dari pekerjaan kita seringkali gelap mata dengan adanya tawaran gaya hidup sekitar yang kebanyakan gak sesuai dengan penghasilan kita. Di luar sana terlalu banyak godaan gaya hidup, seperti ngelihat temen yang bisa beli barang-barang mewah, ngelihat orang-orang sekitar yang pada beli mobil, beli jam tangan, beli sepatu, beli apapun yang mereka pengen. Gak jarang kita terjebak dan mengikuti gaya hidup itu, dan pada akhirnya malah menjerumuskan keuangan kita, sehingga di akhir bulan uang kita habis tak tersisa dan bikin kita jadi punya hidup dengan siklus hidup dari gaji ke gaji. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan betapa pentingnya budgeting atau mengatur anggaran pada gaji atau income yang kita miliki. Dengan budgeting, kita jadi tahu uang kita kemana, habis untuk apa, dan kita bisa menentukan skala prioritas dari uang-uang tersebut dipakai sesuai dengan kebutuhan, agar keluar dengan tepat sasaran. Selain itu, dengan budgeting kita jadi mengerti betapa pentingnya buat menyisihkan uang untuk dana darurat ketika ke depan terjadi sesuatu di kehidupan kita. Nah, kesalahan kedua di usia ini adalah yang udah sempet gue bahas tadi. Dengan adanya pemborosan dalam gaya hidup, kita jadi nggak mempersiapkan yang namanya dana darurat. Dengan menghabiskan seluruh uang gajian untuk hidup, kita jadi nggak punya pegangan atau backup untuk kebutuhan yang mendesak di kemudian hari. Padahal di luaran banyak sekali ancaman-ancaman yang terang banget menunggu kita. Misal PHK perusahaan secara besar-besaran, sulitnya mencari kerja, ditambah kesehatan yang nggak menentu kalau amit-amit nih kita sakit gitu, kita nggak punya uang. Terus gimana? Ditambah lagi kebutuhan mendesak seperti perawatan kendaraan, perawatan rumah, kalau ke depan terjadi apa-apa. Nah, di masa-masa itulah dana darurat menjadi sangat penting dan sangat berasa sekali sebagai dana backup kita ketika sedang di masa-masa sulit itu. Lanjut, kesalahan ketiga di usia ini adalah minimnya literasi keuangan tentang investasi, meningkatkan penghasilan atau mencari kerjaan tambahan atau side hustle. Ini adalah kesalahan nyata pada banyak orang tentang minimnya literasi keuangan, terutama investasi pada masyarakat Indonesia. Coba deh, di lingkungan kalian berapa banyak orang terdekat kalian yang vokal akan hal investasi atau keuangan? Pasti minim banget kan? Jarang banget kita ngelihat orang-orang yang mau bicarain tentang keuangan. Dan itu bikin kita harus gerak sendiri dengan cara mencari lewat sosial media seperti yang kalian lakuin di video ini. Nah, minimnya literasi keuangan tentang investasi ini bikin kita akan selalu terjebak oleh siklus hidup dari gaji ke gaji selama bertahun-tahun, karena tidak adanya financial planning atau perencanaan keuangan ke depan. Warren Buffett, salah satu investor terkaya di dunia, pernah bilang, kalau kamu nggak tahu caranya cari uang sambil tidur, kamu akan bekerja sampai mati. Nah, dari kalimat ini tuh kita harusnya paham bahwa betapa pentingnya menyiapkan keuangan kita sedari dini untuk investasi. Nah, selain investasi, poin selanjutnya adalah cara bagaimana kita meningkatkan penghasilan. Kalau kita hidup dari satu sumber income kayaknya bakalan sulit, apalagi melihat gaji di Indonesia yang para pekerjanya pun gak semuanya sesuai dengan UMR di daerahnya. Rasanya kita perlu banget cari tambahan sumber income lain mulai dari sekarang. Kita bisa mulai belajar dari internet, dari buku dan orang-orang tentang gimana caranya buat nambah income selain dari pekerjaan utama kita. Nah, dari tambahan sumber income itulah kita bisa jadi punya tabungan yang lebih banyak. Dari tabungan yang lebih banyak kita bisa gunain itu buat investasi ke berbagai instrumen yang aman. Sehingga ke depan kita bisa menghasilkan passive income dari sana tanpa harus bekerja. Uang yang akan bekerja untuk kita. Kita masuk poin ke selanjutnya, yaitu kesalahan finansial atau keuangan di usia 30-50 tahun. Di usia ini bisa kita bayangkan untuk laki-laki kita udah menjadi sebagai kepala keluarga yang memikul tanggung jawab lebih besar daripada usia-usia sebelumnya. Sedangkan untuk perempuan, kita sudah memiliki tanggung jawab sebagai seorang ibu yang tentunya punya tanggung jawab sama besarnya dengan laki-laki. Nah, kebanyakan orang bilang di usia 30-50 tahun ini adalah usia paling produktif untuk mengelola uang. Banyak hal kompleks yang akan dihadapi tentang keuangan di usia ini. Contohnya adalah memastikan kesejahteraan anak-anak dan keluarganya dari mulai pendidikan, tempat tinggal, sampai masa depan dari keluarga tersebut. Nah, dari rentan usia ini kesalahan pertama yang sering semua orang lakukan adalah tidak adanya dana investasi untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan penting lainnya.
Bentuk kesalahan ini adalah cerminan dari kita muda yang sedari awal gak punya manajemen keuangan dengan baik, gak punya cukup ilmu tentang keuangan. Nah, dari tidak adanya dana investasi untuk semua kebutuhan penting tersebut, kita jadi susah untuk mengcover semuanya, sehingga kita akan selalu tetap hidup dari siklus gaji ke gaji dari pekerjaan atau sumber income yang kita miliki. Kesalahan yang kedua, kita jadi mewariskan kebodohan finansial pada anak-anak kita. Kita jadi nggak punya bentuk pendidikan finansial yang baik terhadap anak. Karena terbiasa dengan pola hidup keuangan yang buruk, hal ini merambat kepada tidak terbentuknya mindset keuangan yang baik. Sehingga kita pun jadi nggak bisa mengajarkan atau memberi bimbingan tentang keuangan yang baik terhadap anak. Nah, dari warisan kebodohan finansial itulah nanti anak-anak kita bukan tidak mungkin akan mengikuti cara hidup sesuai dengan kedua orang tuanya itu. Kita harus mulai menyadari bahwa pentingnya memberi mindset keuangan yang baik pada anak-anak atau generasi penerus kita ke depan untuk menciptakan generasi-generasi yang lebih baik. Supaya ke depan generasi penerus tersebut mempunyai nasib yang lebih baik karena mempunyai hidup dengan pola pikir keuangan yang baik yang sudah kita ajarkan. Poin kesalahan keuangan yang terakhir di rentan umur 60-an ke atas. Di umur ini kita harusnya sudah melewati masa-masa pensiun, di mana anak-anak kita sudah mempunyai kehidupan masing-masing. Karena pola hidup keuangan yang gak sehat sedari awal, hal ini merembet pada kesalahan keuangan di masa ini. Memasuki umur 60-an ke atas ini, kita nggak punya dana pensiun sama sekali untuk memasuki kehidupan yang sudah renta ini. Karena di masa-masa sebelumnya kita nggak pernah menyiapkan dana untuk pensiun itu. Hal ini menyebabkan kita menggantungkan hidup sepenuhnya kepada anak-anak kita, sehingga kita akan menjadi beban sepanjang hidup. Nah, yang lebih parahnya lagi, kita akan mewarisi generasi sandwich di negara ini, di mana anak-anaknya harus memikul beban berat akibat perilaku dan pola pikir buruk tentang finansial yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, gimana? Udah jelas belum gambaran kita di masa depan kalau kita tetap tutup mata sama yang namanya literasi keuangan dan gak berusaha membentuk pola pikir yang baik terhadap keuangan yang kita miliki sekarang? Mengerikan juga kan? Nah, itu tadi adalah rangkuman dan gambaran kesalahan-kesalahan dalam keuangan dari usia remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat kita semua supaya selalu bercermin apa yang kita lakukan sekarang di usia muda pasti akan mencerminkan kita di usia tua nanti. Itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau lo suka sama channel Uang Krebs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari buat bagiin tips untuk kalian. Sekian, gue Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.